Assalamualaikum, selamat datang di Jenggot Lurus. Tempat kita meluruskan informasi yang sengaja dibengkokkan. Di kanal ini, kita tidak reaktif pada propaganda, tidak ikut panik oleh judul media, kita beda arahnya, kita lihat polanya. Hari ini, kita tidak akan bicara soal jet tempur yang dipamerkan di udara. Bukan soal kapal induk yang difoto dari satelit. Tapi tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya, otak perang modern. Karena di medan tempur masa depan, perang tidak dimenangkan oleh pilot tercepat, bukan oleh senjata paling mahal, tetapi oleh siapa yang berpikir paling cepat, bahkan sebelum peluru ditembakkan. Selama ini, Barat sibuk menghitung berapa jet tempur Cina, berapa kapal perang yang berlayar di Laut Cina Selatan, berapa rudal yang dipajang di parade militer Beijing. Tapi sementara perhatian dunia terjebak pada besi dan mesin yang terlihat, Cina justru membangun sesuatu yang jauh lebih menentukan. Sistem berpikir perang. Dan ini bukan klaim media Cina. Laporan resmi Pentagon sendiri mengakui bahwa Cina kini mengintegrasikan kecerdasan buatan ke jantung komando militernya. Tempat keputusan hidup dan mati dibuat dalam hitungan detik. Jadi pertanyaannya bukan lagi seberapa kuat senjata Cina, tetapi siapa yang akan mengambil keputusan lebih dulu. Manusia, atau mesin? Perang modern hari ini sudah berubah total. Ini bukan lagi soal siapa punya senjata paling besar, tapi siapa yang menguasai data, kecepatan, dan integrasi. Di medan tempur sekarang, informasi datang dari mana-mana. Satelit, radar, drone, sensor laut, intelijen siber. Semuanya masuk dalam waktu bersamaan. Masalahnya, manusia punya batas. Kita lambat ketika harus memproses ribuan data sekaligus. Kita punya bias, emosional, politis, bahkan ego komando. Dan dalam situasi krisis, manusia bisa mengalami overload informasi. Terlalu banyak data, terlalu sedikit waktu. Di titik inilah kecerdasan buatan masuk. Bukan untuk menggantikan senjata, tapi untuk menyaring, menghitung, dan memprioritaskan keputusan. Dalam hitungan detik, bahkan milidetik. Dan Cina memahami perubahan ini lebih cepat dari banyak pihak. Bagi Beijing, perang bukan lagi duel senjata satu lawan satu, tapi kompetisi algoritma, siapa yang bisa berpikir, memprediksi, dan bereaksi lebih dulu. Perang modern hari ini sudah bergeser jauh dari gambaran klasik yang kita kenal. Ini bukan lagi sekadar adu jumlah tank, jet, atau kapal perang. Medan tempur sekarang adalah ruang data, dan senjatanya adalah kecepatan berpikir. Dalam satu momen konflik, satu negara bisa menerima data dari ribuan sumber sekaligus. Satelit pengintai di orbit rendah, radar jarak jauh, drone udara dan laut, sensor bawah laut, intelijen siber, hingga laporan unit lapangan. Semua datang bersamaan, bukan bergiliran. Masalahnya sederhana tapi krusial, manusia tidak dirancang untuk itu. Sehebat apapun seorang jenderal, otak manusia tetap punya batas. Keputusan bisa terlambat karena data terlalu banyak. Analisis bisa bias karena tekanan politik, doktrin lama, atau ego komando. Dan dalam kondisi krisis, justru informasi berlebih bisa membuat keputusan macet, bukan cepat. Disinilah kecerdasan buatan menjadi game changer. AI tidak lelah, tidak panik, dan tidak terikat emosi. Ia bisa memproses ribuan variabel secara paralel. Menyaring mana ancaman nyata, mana gangguan. Dan menyajikan opsi keputusan dalam hitungan detik. Cina membaca perubahan ini sebagai pergeseran doktrin perang, bukan sekadar tren teknologi. Mereka menyebutnya intelligentized warfare, perang yang dipimpin oleh kecerdasan, bukan sekadar kekuatan fisik. Dalam pendekatan ini, AI tidak berdiri sendiri. Ia diintegrasikan ke sistem komando dan kendali. Menghubungkan udara, laut, darat, siber, dan ruang angkasa dalam satu aliran informasi yang utuh. Tujuannya satu, unggul dalam pengambilan keputusan. Karena dalam perang modern, siapa yang melihat lebih dulu belum tentu menang. Siapa yang menembak lebih dulu juga belum tentu unggul. Yang menentukan adalah siapa yang memahami situasi lebih cepat dan bertindak lebih presisi. Dan disinilah perbedaan cara pandang Cina dengan Barat mulai terlihat jelas. Jika Barat masih sering melihat perang sebagai adu platform, jet melawan jet, kapal melawan kapal, Cina justru melihat perang sebagai adu sistem berpikir. Bagi Beijing, peperangan bukan lagi duel senjata, melainkan kompetisi algoritma. Siapa yang algoritmanya lebih cepat membaca medan, lebih akurat memprediksi langkah lawan, dan lebih efisien mengoordinasikan respons. Dialah yang unggul, bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Inilah fondasi doktrin perang baru yang sedang dibangun. Dan inilah alasan mengapa AI bukan pelengkap.
melainkan pusat dari strategi militer Cina ke depan. Dalam doktrin militer lama, setiap matra berdiri sendiri. Angkatan laut fokus di laut, angkatan udara di langit, pasukan darat di medan. Sementara siber dan luar angkasa sering dianggap pelengkap koordinasi ada, tapi sering lambat, berlapis, dan terfragmentasi. Cina mencoba memotong semua sekat itu sekaligus. Dalam pendekatan baru PLA, laut, udara, darat, siber, dan luar angkasa. Bukan lagi domain terpisah, melainkan satu medan tempur terpadu yang diikat oleh kecerdasan buatan. AI berperan sebagai penghubung utama. Ia mengumpulkan data dari radar kapal, sensor pesawat, satelit orbit rendah, intelijen siber, hingga unit darat di lapangan, lalu menyatukannya dalam satu gambaran situasi yang utuh dan real-time. Hasilnya bukan sekadar laporan, melainkan kesadaran situasional bersama, yang bisa diakses lintas komando dan lintas matra secara bersamaan. Inilah yang oleh PLA disebut sebagai intelligentized warfare. Perang di mana keunggulan bukan ditentukan oleh satu senjata unggul, tetapi oleh kemampuan menyinkronkan seluruh kekuatan dalam satu ritme keputusan. Disinilah perbedaannya menjadi tajam. Barat masih banyak bergantung pada koordinasi antar matra, rapat, prosedur, rantai komando yang panjang. Sementara Cina membidik sesuatu yang lebih ambisius. Sinkronisasi real-time, di mana udara, laut, darat, siber, dan luar angkasa bergerak sebagai satu sistem, dipandu oleh data yang sama, dan diarahkan oleh kecepatan analisis yang tidak mungkin dicapai manusia sendirian. Salah satu bagian paling sunyi, tapi paling menentukan dari modernisasi militer Cina, bukan ada di landasan pacu atau geladak kapal, melainkan di ruang simulasi. Cina menggunakan kecerdasan buatan bukan hanya untuk mendukung operasi, tetapi untuk menjalankan perang sebelum perang itu benar-benar terjadi. AI digunakan secara intensif untuk wargaming, simulasi konflik yang tidak dimainkan sekali atau dua kali, melainkan ribuan skenario berbeda, dengan variabel yang terus diubah, cuaca, respons lawan, gangguan siber, eskalasi politik, hingga kesalahan manusia. Salah satu fokus utamanya adalah skenario konflik Taiwan. Bukan sebagai spekulasi, tetapi sebagai latihan intelektual sistematis. Bagaimana lawan bereaksi? Berapa lama waktu respons? Di titik mana eskalasi berubah menjadi konflik terbuka? AI menganalisis semuanya. Dari pergerakan armada, pola latihan militer lawan, hingga kebiasaan pengambilan keputusan politik dan militer. Tujuannya bukan meramal masa depan, tetapi mempersempit kejutan. Dan ini bukan asumsi spekulatif. Pendekatan ini diakui secara terbuka dalam laporan pertahanan Amerika Serikat, yang mencatat bagaimana PLA menggunakan AI untuk simulasi, prediksi, dan pengujian doktrin secara berulang. Artinya sederhana tapi mengganggu. Sebelum satu konflik benar-benar terjadi, Cina ingin sudah pernah mengalaminya ribuan kali, di server mereka sendiri. Sementara banyak negara masih memikirkan, bagaimana jika AI Cina sudah menjawab, jika ini terjadi, maka respons terbaiknya ini. Jika lawan bergerak ke sini, maka langkah berikutnya ke sana. Dalam pendekatan ini, perang bukan lagi peristiwa yang ditunggu, melainkan masalah yang dipecahkan secara komputasi. Dan disinilah provokasinya. Jika satu pihak datang ke medan konflik, dengan pengalaman ribuan simulasi, sementara pihak lain baru merespons saat krisis meletus, maka hasilnya bisa ditentukan bahkan sebelum kontak pertama terjadi. Karena bagi Cina, perang bukan soal siapa yang paling berani, tetapi siapa yang paling siap secara mental, sistem, dan algoritma. Semua ini menjelaskan satu hal penting, mengapa Barat terlihat tidak nyaman, bahkan defensif, ketika membahas AI militer Cina. Secara teknis, Barat masih unggul dalam banyak hal. Jet tempur lebih matang, pengalaman tempur lebih panjang, senjata lebih teruji di medan perang nyata. Tapi keunggulan itu dibangun di atas fondasi lama. Dan disitulah masalahnya mulai muncul. Barat unggul pada platform, namun mulai tertinggal pada integrasi sistem. Banyak teknologi canggih masih berjalan di ekosistem terpisah, terikat prosedur, birokrasi, dan rantai komando yang panjang. Barat unggul pada kualitas, tetapi sering kesulitan dalam skala. Pengembangan mahal, lambat, dan penuh kompromi politik. Sementara Cina membangun dengan pendekatan masif, paralel, dan berulang. Dan yang paling krusial, Barat unggul pada pengalaman, tetapi kalah cepat dalam adaptasi. Setiap perubahan doktrin harus melewati debat etika, hukum, anggaran, dan opini publik. Cina bergerak dengan logika berbeda. Uji, salah, perbaiki, ulangi, secepat mungkin.
Di balik semua itu, ada satu asumsi besar yang mulai diganggu. Selama puluhan tahun, superioritas udara dan militer Barat dibangun dari keyakinan bahwa manusia harus selalu berada di pusat komando. Manusia sebagai pengambil keputusan terakhir. Manusia sebagai pengendali tempo perang. Cina mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau mesin bisa melihat lebih cepat? Bagaimana kalau algoritma bisa menghitung lebih akurat? Bagaimana kalau keputusan terbaik justru datang sebelum manusia sempat ragu? Pertanyaan inilah yang membuat Barat gelisah. Karena jika asumsi lama itu runtuh, maka bukan hanya senjata yang harus diperbarui. Seluruh cara berpikir tentang perang harus dirombak. Dan ketika satu pihak masih mempertahankan asumsi lama, sementara pihak lain sudah bereksperimen meninggalkannya, posisi pengamat berubah menjadi pihak yang terancam. Bukan karena Cina sudah menang, tetapi karena aturan main yang membuat Barat unggul sedang dipertanyakan dari akarnya. Semua ini penting untuk ditegaskan. AI militer bukan teknologi tanpa celah. Justru karena kekuatannya besar, risikonya juga nyata. Risiko pertama adalah salah data. AI hanya secerdas data yang masuk. Jika sensor keliru, intelijen dipalsukan, atau data sengaja diganggu, maka keputusan yang dihasilkan bisa salah tapi tetap dieksekusi dengan cepat. Risiko kedua adalah eskalasi otomatis. Dalam sistem yang sangat cepat, reaksi bisa terjadi sebelum manusia sempat menahan diri. Satu salah baca bisa berubah dari manuver menjadi konfrontasi. Bukan karena niat, tapi karena kecepatan sistem. Dan yang paling sensitif, keputusan tanpa empati. AI tidak mengenal konteks politik, tekanan diplomatik, atau nilai kemanusiaan. Ia menghitung probabilitas, bukan konsekuensi moral. Disinilah dilema besar muncul. Apakah keputusan paling efisien selalu keputusan paling bijak? Cina sendiri menyadari ini. Karena itu, sistem mereka masih dalam tahap uji dan pembelajaran. Belum sempurna. Belum sepenuhnya matang. Masih mencari keseimbangan antara otomatisasi dan kontrol manusia. Tapi justru disitulah letak pesannya. Ini bukan teknologi sempurna, tapi cukup berbahaya untuk mengubah aturan main. Dan sejarah menunjukkan, teknologi tidak perlu sempurna untuk berdampak besar. Ia hanya perlu cukup bekerja untuk menggeser keseimbangan kekuatan. Jika Cina benar-benar unggul dalam AI militer, dampaknya tidak berhenti di laboratorium atau markas komando. Ia mengguncang fondasi geopolitik global. Pertama, deterensi berubah. Selama ini pencegahan dibangun dari kekuatan senjata dan niat politik. Dalam perang berbasis AI, pencegahan juga bergantung pada kecepatan berpikir sistem. Siapa yang bisa bereaksi lebih dulu, bisa memaksakan keunggulan tanpa harus menembakkan peluru. Kedua, waktu reaksi menyempit drastis. Keputusan yang dulu diambil dalam hitungan jam, sekarang dipaksa diambil dalam menit, bahkan detik. Tekanan meningkat, ruang diplomasi menyempit. Ketiga, risiko salah hitung ikut naik. Semakin cepat sistem bekerja, semakin kecil margin untuk koreksi manusia. Kesalahan kecil bisa berdampak strategis, bukan karena niat agresif, tetapi karena ritme konflik yang melampaui refleks manusia. Inilah wajah baru persaingan global. Bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi siapa yang paling cepat memahami situasi dan bertindak. Karena dalam perang berbasis AI, yang terlambat berpikir, sudah kalah. Dan di titik inilah dunia masuk ke fase yang lebih berbahaya. Bukan karena perang pasti terjadi, tetapi karena kecepatan menuju perang semakin sulit dihentikan. Pada akhirnya, ini bukan soal apakah Cina adalah yang paling kuat. Bukan juga soal siapa yang punya senjata paling canggih atau paling mahal. Ini soal satu hal yang jauh lebih menentukan. Cina tidak lagi bermain dengan aturan lama. Sementara banyak negara masih sibuk menyempurnakan doktrin perang abad lalu, Cina memilih melompat ke medan yang berbeda. Medan di mana kecepatan berpikir lebih penting dari kekuatan otot, dan algoritma mulai menyaingi intuisi manusia. Dan di titik ini, Barat berada pada posisi yang tidak nyaman. Bukan sebagai pemimpin yang diikuti, tetapi sebagai pihak yang dipaksa mengejar. Mengejar perubahan yang datang lebih cepat dari kesiapan mereka sendiri. Karena ketika perang mulai diputuskan oleh mesin, pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar. Bukan pula siapa yang paling kuat. Tetapi siapa yang lebih cepat menekan tombol. Kalau kamu lelah dengan analisis dangkal yang hanya mengulang narasi lama, subscribe. Kalau kamu ingin diskusi yang berani menyentuh akar masalah, kamu ada di tempat yang tepat. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, AI militer itu masa depan, atau justru bencana global? Dan share video ini ke mereka yang masih berpikir. Perang modern itu cuma soal tank, jet, dan kapal perang.
Karena di Jenggot Lurus, kita tidak ikut arus, kita pahami arus.